Kita sudah selesai pemaparannya. Nah, kesempatan ini kita akan dialog dengan Bapak Ibu. Monggo siapa yang mau menyampaikan ide atau apa terkait dengan menerobos pendidikan Indonesia dengan 5 tema yang akan kita tulis bersama di artikel nanti. Silakan, siapa dulu? Monggo. Saya mungkin akan menyapa Mas Lestio. Selamat pagi. Oke, Mas. Anda mau menulis apa kira-kira nanti temanya? Saya idenya itu dari ucapan dari Corbusier, Mas, yang masalah bahwa sekolah itu nggak boleh disamaratakan gitu. Mungkin Ya, itu, Mas. menarik. Idenya itu sih, Mas, kayaknya. Sekolah itu tidak boleh disamaratakan dalam hal apanya? Jadi misalnya harusnya kalau di SMA aja lah, harusnya udah dipisah. Misalnya contoh orang yang suka seni ya nggak usah terlalu belajar matematika secara full gitu seperti sekarang gitu. Oke. Jadi nanti orang jadi kita menghasilkan anak didik yang spesialis gitu loh. Nah itu kan yang nggak ada di Indonesia gitu. Jadi maksudnya orang yang suka nggambar disuruh paksa belajar matematika ya nggak akan bisa gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa tapi maksudnya nggak sesuai dengan apa yang ada di jiwanya gitu. Saya sih, saya mau bikin itu sih. Berarti nanti masuk tema bertumbuh dan berkembang di sekolah ya. Sekolah yang memfasilitasi minat dan bakat siswa ya. Iya betul, mungkin itu atau mungkin ada yang lain atau di tema nomor 1 kalau nggak salah Mas ya. Nomor 1 apa ya? Lupa saya. Nomor 1 ada yang ingat? Nomor 1 kayaknya kalau nggak salah nomor 1 saya. Nomor 1, oke baik. Kalau ya, Pak Joko apa yang akan Bapak tulis? Oh ya, saya ingin menyapa tadi Bu Kirom. Masih online? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ibu mau nulis tema apa, Bu? Ya, salam kenal dengan Pak Ngadio, saya Rina. Suara saya kedengaran kira-kira, Pak? Iya, kedengaran jelas. Saya setuju dengan Bapak siapa tadi? Pak Lestio. Iya, Pak Lestio, bahwa memang pendidikan di zaman sekarang ini memang kita itu perlu terobosan yang seolah-olah tidak semua anak itu tidak bisa disamakan ya dari akademiknya. Maaf, saya lagi dari sekolah. Oh iya. Kita lanjutkan mungkin untuk menanggapi dari Pak Lestio. Mungkin siapa? Bu Sarmiati, selamat pagi. Oh iya, ide diklat menulis artikel ini berasal dari Bu Sarmiati. Terima kasih banyak Bu idenya ya. Sehingga saya bersemangat menyelenggarakan diklat ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Sarmiati dan juga semuanya ya. Oh iya. Kalau Bu Sarmiati apa yang akan Anda tulis, Bu? Halo? Ya, saya masih manul. Halo, Dio. Iya, gimana Bu? Ibu mau nulis tema apa? Saya, Pak. Ini kok sinyalnya putus-putus, Pak. Iya, bisa kami dengar. Bisa kami dengar. Putus-putus. Oh iya. Saya ingin menulis rencananya. Saya itu ingin menulis itu utamakan kolaborasi daripada kompetisi itu. Tapi saya itu mau yang mana. Sebetulnya saya sudah punya satu gagasan itu kan baca itu dari Pak Dio itu tentang pesantren kilat itu kan kalau Ramadan itu ya sudah dulu ya itu di SD itu masuk sekolah tapi minggu terakhir itu biasanya digunakan untuk pesantren kilat kegiatan ya itu keagamaan semua itu minggu terakhir itu. Nah itu kan tidak
itu kan keagamaan, tidak mungkin diampu oleh guru agama. Satu orang guru di SD ya, satu orang guru mengampu dari kelas 1 sampai kelas 6 sendirian dalam 1 minggu setiap hari itu kan tidak mungkin ya Pak. Jadi di situ diutamakan kolaborasi. Biasanya tempat SD saya berada itu musyawarah sekolah dulu, terus nanti pembagian tugas, ada yang nanti cerita apa itu siroh, ada yang nanti tentang fikih, akidah, sendiri-sendiri begitu Pak. Jadi saya bingung menulisnya dari mana. Maaf Pak, mohon bimbingannya. Oh iya. Terima kasih. Ya, kolaborasi berarti kolaborasi antar guru itu dan juga antar siswa. Bagus sekali itu. Ya, mulai dari tadi prolog tadi di kegiatannya. Di setiap kegiatan ini kayak itu bisa dimulai dengan kalimat seperti itu. Halo, Pak. Iya, Mohon silakan Bu Rina. bimbingannya Pak nanti. Yes, ya Bu, Mungkin Sarmiyati saya Mantap lanjut Imun. ya. Iya, silakan lanjut monggo Bu Rina Gunawan. Maaf tadi saya kebetulan lagi di sekolah gitu. Jadi saya ingin mengusung tema itu tentang bagaimana anak-anak itu sejak dini mereka sudah dibangkitkan kesadaran dirinya dengan cara mereka belajar untuk lebih banyak gerak, terutama olahraga. Jadi menurut saya seperti kita untuk belajar bela diri tentunya ya, itu kan sangat bagus di situ selain kita mengolah raga dan juga mengolah jiwa kita. Jadi kita akan lebih kenal dengan siapa diri kita sebenarnya. Istilahnya jadi anak itu bisa mulai mengenali dirinya sendiri. Dari mungkin kelemahannya apa, kelebihannya apa. Dengan seperti itu, jika anak-anak sudah mulai bangkit kesadaran dirinya, itu insya Allah mereka akan belajar juga lebih fokus. Seperti itu. Jadi saya ada salah satu realisasi, hanya masih wacana, untuk melakukan senam setiap pagi. Nanti di satu sisi kita sebagai guru bisa menyelipkan beberapa kata-kata seperti nasihat atau semacam vitamin lah buat mereka itu biar ya itu tadi mengolah rasa, mengolah jiwa mereka. Karena selama ini anak-anak kan sudah dengan gadget ya, dengan gadget itu mereka seolah-olah juga belum bisa mengontrol. Mereka lebih banyak dengan gadgetnya, dengan buku terutama gitu. Jadi kalau bisa kegiatan di sekolah itu lebih baik, lebih banyak untuk gerak. Tidak monoton dengan akademik, dan ya itu tadi tidak semua anak siswa kita kan sama memiliki kompetensi yang sama, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Nah kalau misalnya saya mau mengusung tema itu nanti masuknya ke apa ya Pak Ngadio? Itu bertumbuh dan berkembang di sekolah. Pertama ya? Bertumbuh, iya. Oh, bertumbuh. Iya. Saya ingin menambahkan pendapat Bu Rina dan juga Mas Lesti. Nanti Bapak Ibu saya minta juga ikut berpendapat ya. Ini hasil pembacaan saya di buku-buku pendidikan terbaik dunia, misal di Finlandia ya, Korea, Jepang dan sebagainya. Mereka saat istirahat maupun sebelum sekolah, setiap jeda jam pelajaran mereka itu pasti olahraga, baik paling enggak 15 sampai 20 menit itu mereka yang suka basket main basket, yang suka gitar main gitar, suka drum dan juga futsal ya. Senam juga iya, badminton juga iya. Mereka itu pasti berolahraga fisik ya. Maka kita kalau kita ingin membentuk jiwa yang sempurna ya, pribadi yang sempurna katakanlah tadi ya Bu Rina sampaikan, tidak hanya membangun jiwanya, tapi juga membangun badannya. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu penting sekali. Saya masih olahraga loh Bapak Ibu. 2 kali seminggu minimal, renang atau enggak jogging. Kenapa? Di buku Mind Map ya, Tony Buzan menjelaskan ada 14 manfaat olahraga. Nomor yang masih saya ingat adalah kita kalau suka olahraga, kita menjadi cepat berpikir. Serius, menjadi cepat memutuskan perkara. Itu manfaat olahraga. Karena apa? Dendrit di dalam sel-sel kita itu lebih cepat terhubung. Misal Bu Sarmiyati, Mas Dio
tolong buatkan diklat artikel. Langsung saya putuskan, oke saya buatkan. Itu penting sekali. Karena apa? Menyikapi sebuah masalah itu kan harus cepat memutuskannya, ya kan ya? Salah satu fungsi olahraga adalah memutuskan sesuatu dengan cepat. Salah satunya itu. Dan banyak sekali yang lain tentunya, ya. Salah satunya adalah membuat otak kita cepat berpikir. Ya, lebih keras lah. Katakanlah kalau kita punya mesin nggak pernah diberi motor kita nggak pernah diservis ya, nggak pernah diberi oli dan sebagainya, ya jalannya lambat. Kita perlu gerak supaya apa? Kita lebih lincah ya. Seperti itu. Tidak kelemar. Oh, enggak. Saya setuju sekali dengan Bu Rina ya. Olahraga itu sangat-sangat penting sekali, apalagi masa pertumbuhan ya. Kalau kita kan sejak zaman dulu pendidikan kolonial kan sedekung ini ngopo. Oh no, kalau saya enggak. Ruang kelas harus dibuat dialogal ya. Itu seperti itu. Sehingga anak-anak bisa kesana kemari. Apalagi setelah jam pelajaran selesai. Itu di Finlandia itu yang saya baca itu seperti itu. Setiap ganti pelajaran pasti mereka diminta 15 menit untuk istirahat. Di Finlandia itu ada bukunya itu. Saya punya 2 buku tentang pendidikan Finlandia. Kan salah satu pendidikan terbaik di dunia adalah di Finlandia. Itu setiap ganti pelajaran mereka diminta untuk gerak seperti itu. Apapun mereka, yang suka main musik silahkan, suka olahraga silahkan, ya harus ada aktivitas fisik. Apalagi di Cina ya, ada tidur siang ya. Mungkin kalau di Indonesia yang ada tidur siang itu penitipan anak ya, ada tidur siangnya. Kalau SD sampai SMA nggak ada tidur siangnya. Jadi bangku mereka di setting ada kayak di situ loh, bisa untuk lendehan tidur itu. Kalau di Cina, Korea seperti itu, Jepang juga sama. Yang lain silakan menanggapi. Ini kita dialog ya, jadi tidak ada pembatasan untuk berargumen. Jadi pembatasannya adalah temanya. Silakan yang lain. Ini ada Kak Marni, silakan Bu Marni untuk open mic, silakan sama open kamera. Menyampaikan. Halo Bu Marni. Halo Mas Dio, halo, silakan selamat disampaikan pagi. ke kami. Mas Dio, saya ini baru gabung, jadi Gak saya apa-apa. belum bisa komen. Nah, ini komennya sangat bagus, olahraga jadi sehat. Oh iya, kalau yang barusan yang tentang olahraga iya, karena kalau olahraga kan badan jadi sehat ya. Kalau badan sehat, insya Allah pikiran juga sehat. Kalau pikiran sehat, nanti kita melakukan sesuatu bisa fokus, bisa ya akhirnya jadi maksimal gitu ya Kak Dio ya. Iya, iya. Ya, akhirnya jadi maksimal. Itu saja barangkali Kak Dio. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin tema-tema yang lain saya tunggu. Kalau ini siapa ya yang Bu Trinela, apa yang akan Ibu tulis temanya nanti, artikel pendidikan? Silakan. Gimana enggak bunyi ini. Enggak bunyi kok, Bu. Iya, coba sekarang. Halo? Iya, sekarang jelas sekali. Oh, enggak bunyi lagi. Halo? Nah, iya bunyi sekarang. Halo? Iya bunyi sekarang. Oke. Tema yang saya pilih ya Pak ya? Dari 5 pilihan tema yang ada tadi waktu saya daftar hadir, itu kan yang pertama menyegarkan pendidikan kita.
Yang kedua, pendidikan abad 21. Yang ketiga, guru cerdas di era disrupsi. Yang keempat, bertumbuh dan berkembang di sekolah. Dan yang kelima, utamakan pertumbuhan dan kompetisi. Saya tadinya mau pilih yang ketiga, Pak. Yang guru cerdas di era disrupsi. Saya kan tertarik mau menulis tentang guru, mau menulis tentang teman-teman saya. Wawancara lah dengan teman-teman kerja saya. Tapi kok belakangnya kok di era disrupsi. Nah, saya agak ragu apakah kita memang sudah di era disrupsi. Saya kira kan kita masih membumi ya, Pak, masih mengakar. Kita masih ada di era yang tidak, menurut saya belum masuk era disrupsi. Eranya apa? Eranya apa berarti? Eranya masih membumi, Pak. Terutama saya, Pak, yang di kota kecil Purbalingga ya. Saya berbicara di lingkungan saya, anak-anak kita itu masih belum masih belum terdisrupsi lah. Mereka masih membumi. Menurut saya mereka masih ada kearifan lokal, mereka masih ada unggah-ungguh, mereka masih ada tahu di mana dan tahu bagaimana menempatkan diri, bagaimana bersikap dengan yang lebih tua, tidak tercerabut gitu loh, Pak. Oh, berbeda begini. Disrupsi sebenarnya kan teknologinya. Oh, saya menyuruti manusianya, Pak. Saya pikir yang era disrupsi manusianya. Disrupsi sebenarnya kan teknologi manusia sama. Iya sama. Kalau manusia masih sama. Teknologinya yang terdisrupsi sehingga contoh sederhana disrupsi, contoh sederhana seperti ini ya. Dulu nah, saat itu sebenarnya mau saya tanyakan dulu, Pak. Sebenarnya tadi cuman waktu absen karena tadi ngisi absen akhirnya saya ganti pilihan gitu. Padahal tadinya saya awal tertarik ke tema yang ketiga itu. Ya, contoh sederhana seperti disrupsi ya. Contoh sederhana seperti ini. Dulu saat kita mau mengadakan seminar, kita harus di hotel, kita harus sewa hotel. Sekarang kan cukup di Zoom, kita bisa ketemu di seluruh Indonesia dalam waktu yang sama di layar yang sama. Itu disrupsi. Disrupsi kan? Disrupsi itu. Ini kegiatan kita hari ini saat ini adalah disrupsi. Dulu misal saya ingin mengadakan seminar di Purbalingga, saya harus sewa hotel, harus promosi ke sekolah-sekolah, ya. Dan saya tidak bisa bertemu dengan guru di kota lain. Saya harus ketemu di Purbalingga dengan Bu Trinela, seperti dengan Bu Nela, seperti itu. Disrupsi, contoh sederhana. Karena teknologi. Contoh lain, saya ingin pesan makanan. Dulu saya Pak nyuruh tetangga, belikan makanan di warung ini. Sekarang cukup pakai HP GoFood. Disrupsi. Contoh lagi, saya ingin nginep di Purbalingga. Hari ini, saya kan nggak mungkin hari ini ke Purbalingga. Saya cukup pakai aplikasi Radar tanggal sekian sampai tanggal sekian saya nginep di Purbalingga. Contoh seperti itu. Teknologinya saja. Gitu nih, Pak. Tapi tadi udah terlanjur pilih yang terakhir itu Pak, yang kelima gimana itu, Pak? Yang kelima apa tadi? Yang kelima yang kolaborasi. Oh, yang kolaborasi itu sebenarnya bagaimana kolaborasi bukan kompetisi ya. Yeah. Itu bagi saya itu seperti ini. Contoh sederhana ya. Tapi tidak sederhana, ini penting sekali. Bagaimana saya didiskriminasi? Saya didiskriminasi saat lulus SD. Bentar. Halo, saya sedang webinar. Iya, saya sedang webinar. Cek WA aja ya, Kak ya. Sebentar. Iya. Tentang nilai ijazah dan itu berpengaruh terhadap pembagian kelas. Yang pintar dikumpulkan dengan anak yang pintar yang nilainya tinggi. Yang bodoh dinilai di urutan paling belakang. Itu bukan kolaborasi, tapi itu kompetisi nilai. Anak pintar dengan anak pintar, anak bodoh dengan anak bodoh. Saya disebut sebagai anak bodoh karena nilainya jelek. Itu tidak ada kolaborasi. Adanya saling kompetisi, rankingan seperti itu. Sehingga tidak terjadi iklim tradisi belajar yang sehat. Guru pasti akan membenci kelas yang bodoh. Ini kelasnya ngadio, kelas bodoh seperti itu. Itu kompetisi sudah antar guru. Saya nggak mau, saya inginnya ngajar kelas pintar gitu. Terjadi kompetisi. Akhirnya apa, wali kelasnya itu ngalah. Ya sudah, saya dibahasain jadi wali kelas.
kelas bodoh seperti itu yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin tidak hanya saya. Bapak Ibu guru mengalami itu, mengajar kelas yang pintar senang banget. Kelasnya pintar-pintar, aku nyantai ngulangnya kayak saya nyantai mengajarnya. Saya nggak suka itu. Ya. Contoh yang terjadi di Indonesia seperti itu. Memang nilai itu merepresentasikan sesuatu, ya. Tapi bagi saya untuk belajar enggak. Kita tidak tahu nanti siswa akan jadi apa. Kelak di kemudian hari, ya kan? Termasuk kita belajar di perguruan tinggi, suatu hari tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Maka keilmuan dengan pekerjaan itu hal yang berbeda, ya. Link and match itu tidak fitrah, tidak alami, ya. Bagi saya pribadi, saya membaca banyak buku pendidikan. Link and match, misal SMK ya, itu mungkin cocok untuk industri, tapi bidang-bidang humaniora, kebudayaan, pendidikan, itu belum tentu. Kedokteran ingin jadi dokter, yaitu link and match ya, sesuai dan cocok ya, sesuai dengan jurusan pekerjaannya. Tapi bidang-bidang tertentu belum tentu. Maka pendidikan dan kebudayaan itu sebenarnya muaranya bukan untuk kepekerjaan, tetapi menumbuhkan kesadaran berpikir. Itu yang paling penting. Itu tujuan utama pendidikan. Menumbuhkan kesadaran transformasi berpikir sehingga bisa mengubah peradaban. Itu yang paling utama dalam belajar. Sehingga orang belajar sastra Jawa, belajar arkeologi, ya, mendalami pengetahuan, mendalami keilmuan, ya mungkin pekerjaannya tidak sesuai nanti. Saya sastra Inggris punya penerbit. Ilmu sastra Inggris saya nggak kepake secara link and match. Tetapi dasar-dasar kebahasaan, dasar-dasar sastra, saya jadi bisa menulis, ya kan ya, seperti itu. Pasti akan berguna kok. Walaupun tidak sesuai dengan katakanlah promosi perguruan tinggi. Kalau jurusan sastra Inggris kerjanya jadi penerjemah, oh saya pernah jadi penerjemah. Belum tentu. Nah itu yang paling penting di situ. Kolaborasi bukan kompetisi. Itu yang paling penting. Sehingga kita sering dapat teguran kalau misalnya kerja kelompok yang pintar yang ngerjain, yang lain enggak ngerjain, kan kayak gitu jadinya kan. Nah gitu kan, biasanya kan seperti itu toh, nitip nama, nitip absen kalau kerja kelompok. Nah kayak gitu tuh yang tidak kita inginkan. Karena apa? Sekarang itu mengapa dituntut kolaborasi? Karena apa? Misal kita mobil kita mogok, kalau kita dorong sendiri nggak kuat, tapi kalau kita dorong bareng-bareng, mobil jadi jalan. Contoh seperti itu. Ke dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah event, itu seperti itu. Itu yang contoh sederhana sekali. Ketika Bu Sarmiati dan mengusulkan untuk bikin diklat, saya kan nggak bisa bikin poster ya kan. Saya nggak bisa desain, nggak bisa. Oh minta desainer saya, kolaborasi. Kalau saya yang bikin, wah jelek. Terus teman saya bilang pakai Canva aja. Oh Canva kan bukan buatan kita, itu kan aplikasi. Pasti nggak bagus. Saya minta desainer saya Mbak Wirasti dari Mizan. Itu kan jadi bagus seperti itu namanya kolaborasi. Itu baru kolaborasi dua orang ya, saya dan desainer, apalagi kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang hebat di sini, pasti nanti menghasilkan buku-buku pendidikan yang luar biasa itu. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak hanya mengerjakan tugas yang tema ini yang menerobos pendidikan Indonesia, tapi juga memiliki pencapaian pribadi ya. Saya sangat mendorong, saya sangat meminta dengan sangat, Bapak Ibu harus punya personal achievement, pencapaian pribadi. Pencapaian pribadi adalah memiliki satu buku pendidikan yang ditulis kita sendiri sebagai pendidik, sebagai guru, seperti itu. Yang bukan guru juga punya kesempatan untuk memikirkan pendidikan Indonesia. Seperti itu. Ada yang raise hand, Pak Joko silakan menyampaikan gagasannya. Ya. Menarik sekali Mas Dio nggih. Ini apa namanya? Luar biasa. Apa namanya, ide gagasan dari guys, cerita-cerita banyak. Terus kemudian sebetulnya saya banyak mendapatkan informasi dan inspirasi dari teman-teman yang lain. Jadi kalau mungkin ini usul Mas ya, ini kan background apa namanya pendidikan, kemudian sekolah kita kan dengan apa namanya beda-beda, ada yang dari TK, dari SD, dari SMP. Sebetulnya itu kita masing-masing punya pengalaman yang luar biasa mungkin begitu. Nah ini kan kalau hanya di apa namanya di forum ini kelihatannya waktunya kan terbatas Mas ya.
Nanti kalau kemudian apa namanya sebelum kita mungkin menjadikan artikel kita mungkin kita sering-sering lanjutan di grup gitu Mas ya. Jadi ketika kita ingin nulis apa mungkin teman-teman bisa memberikan masukan begitu. Mungkin kita tidak tahu tapi mungkin teman kita dari TK oh ada yang tahu ini, ketika dari SD begitu ada pengalaman sehingga nanti ketika kita mau mengangkat isu apa itu mungkin ada sisi lain yang mungkin kita kurang tapi mungkin ada teman yang lain yang mungkin bisa menambahkan dan menguatkan begitu. Kemudian yang kedua karena kebetulan ini kan saya sendiri baru proses ikut pendidikan guru penggerak Mas Dio. Nah, sebetulnya di pendidikan guru penggerak itu kan memang kita sedang di-upgrade bagaimana memang bisa menggerakkan lingkungan pendidikan sekitar kita begitu. Nah, itu sebetulnya tema-tema yang bisa begitu terus di-update begitu, terus dikuatkan begitu sehingga memang kalau kemarin di program guru penggerak itu memang bagaimana sebesar mungkin kita memberikan manfaat gitu. Dan ini memang salah satunya, jadi memang di luar forum itu memang sebetulnya kita bisa berkolaborasi itu bahasa Mas ya, di luar daerah kita, teora-teora daerah kita. Kita misalkan saya yang dari Kudus, tadi yang ada yang dari misalkan dari Solo, ada yang dari Purbalingga dan seterusnya, kita bisa bareng-bareng merumuskan sesuatu yang mungkin kita bisa angkat bersama begitu. Saya kira begitu Mas Dio, biar nanti saling menguatkan. Menarik sekali ini Pak Joko. Jadi kita seluruh guru di Indonesia yang kumpul di sini itu bisa saling tukar ya, bisa saling merumuskan sesuatu bersama. Ya betul sekali, merumuskan sesuatu bersama begitu. Ya boleh nanti. Sehingga nanti kalau sudah punya artikel boleh saya sarankan share di grup ya. Sehingga Bapak Ibu bisa membaca artikel-artikel teman-teman sebelum kita terbitkan seperti itu. Ini bagus sekali. Siapa lagi silakan? Sampai jam 12 ini masih 1 jam. Iya silakan. Kak Asyifa, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak, Ibu. Sebelumnya saya sangat senang sekali bergabung di forum ini karena sebagian besar ini adalah guru-guru yang dimana saya belum menjadi guru. Nah, di sini saya ingin menanggapi mengenai karena saya menginginkan mengambil tema guru cerdas di era disrupsi. Nah, ini saya mengangkat tema tersebut dengan membawa bahwa kan sekarang marak nih kalau guru-guru ini nantinya akan digantikan dengan mesin-mesin. Nah, di situ saya tidak setuju. Nah, dan banyak artikel yang saya baca mengenai hal itu. Menurut Pak Dio bagaimana jika saya mengambil tema itu dan mengusungkan permasalahan yang ada di era disrupsi tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Penting sekali itu ditulis Kak Syifa. Apa yang akan Anda tulis? Maksudnya adalah poin-poin argumen yang menarik. Mungkin seperti mesin itu tidak dapat menggantikan posisi guru karena di mana mesin itu mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para murid, namun dari segi intuisinya mesin itu tidak bisa menggantikan guru karena di situ guru harus mengerti masing-masing siswanya sedangkan mesin tersebut tidak. Begitu, Pak. Iya, jelas. Guru belum bisa tergantikan ya. Belum bisa. Saya sepakat sekali. Ada referensi yang Kak Syifa gunakan nanti untuk mendukung argumen? Untuk referensinya saya lebih mengambil artikel dari Google Scholar karena kalau untuk buku kemungkinan tidak cukup waktunya, begitu Pak. Iya boleh. Cukup kita sampai ya nanti bisa. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Iya, terima kasih ya, boleh, Pak. ya. Kak Syifa dan juga Bapak Ibu yang lain boleh mengirim lebih dari 1 artikel dengan tema berbeda ya, boleh. Yang lain silakan. Ini kita harus sering-sering dialog seperti ini ya, tiap akhir pekan atau mungkin malam, boleh 1 jam boleh. Selain di forum ini bisa kita adakan lagi lewat Google Meet atau Zoom. Yang lain silakan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, saya ingin menyapa Bu Cahyati, selamat pagi. Karena sudah mengirim artikel. Halo, Bu Cahyati.
Mohon dihidupkan mikrofonnya. Iya, silahkan. Anda telah mengirim artikel yang sangat luar biasa ya. Boleh diceritakan ke kami supaya memantik teman-teman, silahkan. Ya, ini menurut pengamatan saya, ya, menurut pengamatan saya dalam kehidupan sehari-hari ini memang saya kan generasi tua, jadi untuk mengikuti jejak-jejak anak-anak zaman sekarang itu saya seperti masuk lembah yang penuh onak berduri. Saya harus mempunyai trigger yang sangat kuat agar bisa relevansi dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Biar kehadiran saya di dalam kelas itu dirindukan oleh anak-anak. Dan kebetulan saya kan mengajar di SMK. Ya, murid saya kan memang mayoritas laki-laki. Gitu. Jadi saya harus fashionable. Jadi di depan mereka itu harus fashionable. Saya kalau anak muda itu ngomongnya sekarang dialeknya bagaimana, saya juga mengikuti. Terus kemudian masalah misalnya kalau saya kan mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sekarang ini di buku-buku yang cetakan dari pemerintah itu kalau marketing bilang pemasaran itu ya masih zaman dulu. Akhirnya saya ini berusaha membuat buku sendiri yang temanya itu kreatif planner di era digital. Very Jadi good. iya, itu nanti akan saya jadikan buku pengayaan. Ya, terus nanti ya untuk bagaimana jadi YouTuber, bagaimana kita mengelola affiliate marketing dan sebagainya. Jadi itu kalau orang muda itu biasa, tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang luar biasa dan harus benar-benar saya itu harus berjuang, harus bisa sejalan dengan mereka. Jadi kalau tidak sejalan mungkin anak-anak boring dengan pelajaran saya. Satu kali pertemuan saya itu 8 jam, Mas Dio. Jadi saya 8 jam. Jadi pertama itu anak kadang itu saya break ice pakai kayak senam-senam gitu. Terus setelah itu baru saya beri materi. Terus materinya apa kan? Produk kreatif itu saya ada di teknik komputer jaringan. Kalau itu agak mudah ya, untuk fasilitas komputernya itu agak mudah. Memang ada di depan anak-anak ada itu kalau di TKJ. Kalau saya di teknik pengelasan, saya kan ajar dua kompetensi kalian yang di teknik pengelasan. Menarik sekali, Bu. Ya, saya itu harus konsultasi dengan kerjasama dengan Waka sarana dan prasarana, saya minta wifi-nya di kelas itu. Terus kemudian saya harus bisa menayangkan sesuatu yang ya memang menarik untuk anak gitu. Jadi ya memang buat saya itu sesuatu yang harus benar-benar diperjuangkan untuk adaptasi menghadapi anak-anak di era digital disrupsi ini ya. Nah, saya kan generasi tua saya itu guru terdisrupsi, tapi ya. Bu Cahya bisa mengatasinya. Iya. Luar biasa. Harus itu. Harus, iya. Ya, anak mesti boring dengan saya kalau tidak begitu. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Bu Cahya. Iya. Begini, otomatis kan Ibu harus belajar macam-macam kan ya? Iya. Sama dengan ini sebelum saya bertanya satu lagi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Bu Cahya itu cepat belajar ya. Tapi sebelum dijawab, cepat belajar ya. Itu kan penting. Cepat belajar menghadapi siswa dengan teknologi sekarang. Saya punya pengalaman yang sama. Awal pandemi ya, saya ini menghadapi ratusan mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ya, saya ini kan perusahaan kecil ya, CV belum PT. Gelagapan sekali, belum pernah menerima mahasiswa magang, ya kan ya. Dari S1 sampai S3. Malah yang pertama itu dari S3 langsung program pengkajian penerjemahan. Gelagapan. Ini gimana caranya ya? Semua serba dari, akhirnya apa? Harus pasang wifi macam-macam, ya kan ya. Akhirnya apa?
kita dituntut untuk cepat belajar, ya kan? Cara cepat belajar saya dengan Bu Cahaya mungkin berbeda karena yang dihadapi kan juga berbeda juga ya. Itu sehingga saya baru tahun ini bisa merumuskan program magang itu penanggulangannya seperti apa, treatmentnya seperti apa, dan mereka bisa enjoy, bisa asik, produknya ada. Baik praktik penyuntingan, penerjemahan, dan sebagainya, dan juga komunikasi. DKV juga kayak gitu ya. Kita ada sekitar 7 jurusan yang akan dipenerbitkan. Itu pun gelagapan awalnya. Nah, ini saya pun sama dengan Bu Cahya, harus cepat belajar dan cepat beradaptasi, ini keren sekali. Nah, mohon dijawab, bagaimana Bu Cahya bisa cepat belajar dan adaptif? Ya, itu yang pertama memang tuntutan itu tadi ya. Terus kemudian yang kedua sarana prasarana di sekolah memang ada. Itu. Terus kemudian saya pengalaman begini, saya pernah ngajar itu tanpa sentuhan teknologi. Anak itu ada yang tidur, ada yang malas gitu. Nah, terus itulah itu merupakan satu trigger saya untuk saya itu harus bangkit, harus adaptasi dengan mereka. Terus saya harus mereka-reka. Ya saya itu harus ya belajar dari YouTube, dari teman-teman gitu. Jadi dari anak sendiri ada yang saya tanya, loh kalau kamu tidur aja maunya gimana? Ngantuk Bu kalau diterangkan. Kalau diberi pekerjaan juga nggak mau. Ya akhirnya saya harus, kadang saya itu belajar senam. Ya senam sebelum masuk itu karena jadi saya kadang juga Bu. Iya. Belajar kamera ya. Iya. Terus anak-anak itu terus pokoknya dengan segala cara lah, saya itu segala cara saya gunakan. Terus saya kerjasamanya ya dengan sarana dan prasarana di sekolah itu, ya biar menyediakan itu. Kadang saya bawa apa itu sound besar itu, terus anak saya suruh maju, ya saya suruh maju. Terus kalau boring coba nyanyi. Dan sebagainya, pokoknya banyak sekali trik-trik saya biar anak itu cepat mau belajar. Jadi kadang itu ya warming up-nya itu saya ada yang menggerakkan badan, saya dengarkan musik, terus kemudian saya menceritakan tentang kisah sukses seseorang dan memberi contoh-contoh kisah anak yang tidak mau belajar bagaimana nanti ke depannya. Anak yang males itu bagaimana nanti ke depannya. Itu jadi pakainya banyak lah, nano-nano yang saya kerjakan untuk anak-anak saya. Saya kan tinggal di desa dan anak-anak saya itu ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi kalau saya harus mengharuskan dia harus punya laptop sendiri, gadgetnya harus bagus, itu saya kasihan juga. Saya itu kadang korban HP saya itu saya isi pulsa yang banyak, kadang untuk apa itu tethering anak-anak itu. Belum pasang WiFi sekolah? WiFi di sekolah itu di tempat tertentu, kelas tertentu ada yang enggak nyambung. Ada yang enggak nyambung. Berarti mungkin pasang line itu nanti, cara dipasang line, minta provider pasang line, ya. Iya. Kantor saya pasang WiFi juga gara-gara pandemi, karena untuk Zoom sana sini kan ya, menerima mahasiswa dari mana-mana ya kan. Ya sampai detik ini saya masih membimbing mahasiswa magang S1 sampai S3. Jurusan apa, Mas Dio? Kebanyakan bahasa, komunikasi, ya, DKV, desain, ya tiga. Iya, bahasa dari semua bahasa bisa. DKV, jurnalistik bisa, manajemen bisa, manajemen. Yang kami lakukan itu, nanti sambil saya setelah Bu Cahya, saya akan meminta tentang kesehatan mental ya, Bu Fatia nanti untuk berbagi dengan kita. Jadi waktu itu caranya adalah saya tiap malam ya sebelum itu saya pasti baca buku, kalau nggak nonton YouTube. Helmi Yahya bicara atau siapapun itulah. Yang pokoknya YouTuber sukses itu saya tonton bagaimana kolaborasi itu. Ternyata apa? Mengajak mahasiswa atau siswa itu berdialog itu penting sekali, termasuk mengajak Bapak Ibu itu berdialog, pingin apa sih ya, pingin program apa sih, pingin difasilitasi seperti apa sih. Kemarin itu saat saya temannya Bu Sarmi itu bilang ke saya nulis buku yang untuk PAK. Oh, lebih dari itu, jangan nulis cuma
Jangan lebih cuma 5 buku, 10 buku. Oh, harus lebih dari itu karena pembaca kita kan ribuan orang. Ya memang kalau awal-awal mungkin cetak 500, 300 sudah alhamdulillah ya. Tapi jangan hanya untuk PAK. Nulis itu harus lebih jauh jangkauannya karena kita sebagai pemikir, sebagai penulis harus lebih jauh pemikirannya. Itu saya betul mendapat sambutan itu. Betul. Kalau kita hanya untuk PAK ya sayang sekali ya kan. Wong kita bisa kolaborasi kok, bisa kontrak royalti juga, penulis tanpa keluar biaya sepeser pun. Bapak Ibu kan nggak keluar biaya sepeser pun, termasuk bikin webinar ini kan nggak keluar biaya sepeser pun toh, ya kan ya. Itu seperti itu. Jadi kita memfasilitasi keinginan Bapak Ibu guru. Itu pentingnya kita dialog seperti itu atau komunikasi. Ya, ini keren sekali. Bu Cahya kurang profil sama foto, nggih? Nah, kami tunggu. Jadi Bu Cahya itu saya tanya seperti ini, kok Ibu mendahului tugas? Ada juga Kak Alkoni, nanti saya juga akan tanya ya, mendahului tugas kenapa? Supaya lebih cepat dikoreksi. Wah, ini penting sekali, rajin sekali ini Bu. Panjenengan. Ngajar di mana saya belum tanya. Ngajar di mana, Bu? Saya di SMK Negeri 1 Kebonsari, Kabupaten Madiun. Oh, luar biasa. Ya, kami tunggu profil sama fotonya, nggih? Boleh dicantumkan foto-foto kegiatan mengajar dan juga media sosialnya. Saya bisa followernya banyak karena apa? Yang buat mahasiswa magang itu. Aku kan orang iso, nggak bisa bikin video. Yang bikin mahasiswa itu. Silakan bikin program, saya dukung. Dah, saya traktir makan dan sebagainya di kafe, ajak ngafe, ngopi dan sebagainya. Ayo bikin program seperti itu. Saya seperti itu dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa yang magang kita kolaborasi dan beberapa itu yang bagus kita jadikan karyawan ya, jadi editor, jadi desainer, kita jadikan karyawan sehingga penerbit saya dan teman-teman bisa maju seperti itu. Ya. Jadi supaya buku-bukunya segar gitu kan ya. Itu jadi penyegaran ya kan, penyegaran desain, penyegaran tema, apalagi didukung oleh Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu wajib memberikan usul ke saya. Mas Dio, saya pengen ini. Mas Dio bikin ini, bikin program ini. Ayo. Itu penting sekali itu. Bu Cahya terima kasih banyak, nggih. Saya tunggu. Ibu wajib nulis tema yang lain juga, ya. Iya, insya Allah. Matur nuwun. Saya beralih ke Bu Fatia. Ini daripada ditulis di kolom chat tentang kesehatan mental, saya ingin meminta Bu Fatia untuk tampil. Silakan menyampaikan. Halo. Assalamualaikum Pak Ngadio. Ya, waalaikumsalam. Ini kesehatan mental ini sangat penting sekali, apalagi banyak perundungan ya. Nah ini pentingnya peran BK maupun guru-guru yang lain memahami insecurity, memahami mindfulness. Itu tema yang sangat menarik untuk era sekarang. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Pak Ngadio, mohon maaf saya sebenarnya bukan guru, tapi cuma siswa SMA kelas 12 yang baru lulus tahun ini. Luar biasa. Anda luar biasa. Silakan. Karena saya cuma mengambil tema punya ide seperti ini karena baru terpikir ketika mengikuti webinar ini. Saya jadi teringat atas keresahan saya terhadap teman-teman. Aku kayaknya nggak bisa, insecure, aku mah nggak ada apa-apanya, atau pokoknya segala hal mungkin dia tuh punya potensi gitu teman-teman saya, tapi karena rasa insecure dia, rasa nggak percaya diri dia, atau mungkin dari background keluarganya yang nggak mendukung, dia kurang support dia nggak bisa memaksimalkan begitu. Ide saya ini masuk ya Pak ke bertumbuh dan berkembang di sekolah. Keren sekali itu. Jadi premis yang Anda buat itu menunjukkan bahwa insecurity, keminderan ya, rendah diri itu sangat berbahaya ya. Iya. Iya, betul. Soalnya kan di sekolah juga ada guru BK, tapi keseringannya jadwal BK kok sedikit sekali gitu, cuma setengah jam tapi keseringan nggak masuk, ataupun gurunya masuk ngobrol-ngobrolnya bukan hal yang bermanfaat menurut saya, sayang sekali gitu. Jadi
kurang apa ya, mungkin guru tersebut Ikaw kurang orang memahami mo mungkin men keadaan lokate mental yang ajar bocahi ya saan mas. keadaan mental yang dirasakan oleh siswa-siswanya gitu Pak. Gitu aja. Itu keren sekali. Kak Fatia, ini mau lanjut kuliah di mana? Baru daftar kemarin di lewat SBMPTN, insya Allah nunggu pengumuman tanggal 23 Pak Adio. Kami doakan Anda lolos ya. Misal nggak lolos, punya alternatif lain, sudah punya plan A, plan B? Insya Allah sih pengennya magang di apa ya, di kantor ada dekat sini, di kantor magang, atau enggak sambil aktif terus nulis, insya Allah. Oke, ditunggu ya artikelnya ya. Ya Pak, Ya, Anda terima punya kasih. pemikiran yang sangat brilian. Terima kasih banyak Kak. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Kak Susan dari Merauke, selamat pagi. Ibu Ati mungkin? Kak Dio, selamat siang. Halo, Kak Susan, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan baik. Silakan menyampaikan gagasannya. Kalau saya sendiri terima kasih selalu mengikuti aktivitas dan kegiatan Kakak Dio. Saya sendiri dari Merauke, Papua. Salam kenal buat semua. Semoga dengan kegiatan ini bisa terus menambah semangat saya sendiri juga untuk memberikan inspirasi berupa artikel-artikel pendidikan dari tanah Papua, secara khusus kami di Indonesia bagian timur. Kalau berbicara tentang pendidikan, memang saya sendiri ada punya ikut terlibat dalam komunitas-komunitas mengajar, yaitu kelas inspirasi Merauke. Nah, saya pernah diberikan kesempatan menjadi ketua panitia, dan mungkin itu yang nanti akan saya coba share bagaimana peran relawan dalam mencerdaskan generasi bangsa, terutama di Indonesia Timur, Papua. Seperti itu, Kakak. Oke, kami tunggu Kak ya, artikelnya ya, sangat keren sekali itu. Siap, diupayakan selalu. Oke, saya akan meminta Bu Mulyati, silakan untuk menyampaikan idenya. Selamat pagi, Bu. Bu Mulyati? Atau ke Bu Retno, silakan Bu Retno Widyaningsih. Iya. Bu Rosa? Bu Solihah? Bu Siti Salama? Saya absen ya. Saya harus dialog memang. Oh, saya sukanya suka kayak gini. Mas Fajar? Pak Kiswantoro? Ya, belum saya. Bu Rina Gunawan? Sudah tadi ya. Ini Mbak Nia. Mbak Nia? Sampun. Oh iya, Bu Eli, Bu Eli. Iya. Ya, silakan menyampaikan apa yang akan Anda tulis, Bu. Monggo. Kolaborasi guru dan siswa agar siswa nyaman belajar di sekolah. Saya ingin membahas mengenai banyaknya kasus pembulian. Kira-kira masuk nggak, Mas? Sangat masuk, itu penting sekali itu. Sangat-sangat penting. Apa gagasannya? Maksudnya punya tips-tips mungkin pemecahan masalahnya, solusi? Iya, jadi saya ingin memecahkan masalah bagaimana guru dalam memecahkan masalah di pembulian itu di sekolah gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan sekarang kan guru kalau misalkan tidak mengetahui adanya pembulian di sekolah, tahu-tahu
si siswa itu tidak mau sekolah gitu atau depresi gitu. Jadi saya ingin mencoba mendalami gitu bagaimana solusinya supaya adanya kolaborasi guru supaya menimbulkan sensitif gitu dengan keadaan siswanya di sekolah seperti itu. Ya, menarik sekali. Kami tunggu Bu Eli artikelnya. Ya, baik Pak. Ya, kita ke Budia Setia Mayanti. Selamat pagi. Budia. Bu Eka. Bu Sitia Ayu Dayana, Kak Sintia, silakan. Kak Maharani. Oh iya, iya saya Mas. Iya, halo apa kabar Kak Sintia, ini luar biasa. Ya baik Mas Dio, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi itu saya pengen nulis tentang pendidikan itu menakutkan. Oh ya? Tidak menarik? Ya. Tidak mengasihkan? Karena begini Mas Dio. Begini, jadi saya kan tinggalnya di Kalimantan. Kalimantan mana kalau boleh tahu? Saya tinggal di Kalimantan Barat. Nah, selama ini yang saya amati di lingkungan saya, pendidikan itu menjadi menakutkan. Karena banyak orang berlomba-lomba untuk bekerja saja daripada mereka bersekolah. Nah, iya itu. Menurut yang tadi saya sampaikan itu di awal ya, menarik ini. Jadi, orang itu berpikir bahwa pendidikan itu hanya untuk syarat melamar pekerjaan. Bukan untuk kemajuan. Berkolaborasi, untuk kemajuan, berkolaborasi dan segala macamnya. Gitu. Dan kajian dalam dunia pendidikan juga pada akhirnya menjadi sebuah yang kontradiktif dan bias. Karena gini, pendidikan itu jadi cuma syarat, terus juga sekarang banyak sekali yang saya lihat kayak fenomena di TikTok, pendidikan itu banyak guru yang dilecehkan saat mengajar. Yang kita lihat fenomena itu sekarang kayak gitu kan. Dan juga banyak orang-orang berpendidikan yang pada akhirnya mereka melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu. Dan pendidikan itu semakin tidak berguna. Kelihatannya yang saya lihat sekarang di sini di tempat saya. Karena permasalahannya mungkin kompleks ya. Output dari pendidikan itu kebanyakan diajarkan pada saat kami kecil di sini adalah ketika kita kecil, sekolah, kuliah, dan segala macam, ujung-ujungnya hanya menikah. Tidak untuk berprioritas pada kemajuan, berpikir yang kompleks dan segala macam. Jadi dengan adanya hal-hal yang seperti itu, orang-orang di sini semakin takut untuk sekolah tinggi. Dan juga sangat kurang sekali kayak budaya membaca dan segala macam. Seperti itu. Apalagi sekarang kebanyakan orang-orang menampilkan kayak para YouTuber gitu yang terkenal, mereka tuh kayak saya tuh miskin begini gini, nggak perlu sekolah, yang penting kita mau bekerja. Saya pengen mengolah hal itu, Mas Dio, tapi saya masih kekurangan literatur untuk artikel saya. Sebenarnya itu bisa, apa yang Kak Sintia gunakan itu primer semua itu, sumber primer. Iya. Jadi referensinya ya Anda sendiri sudah kuat, argumennya sudah kuat sekali itu. Bagaimana pendidikan merasa tidak penting dan juga menakutkan karena tujuannya hanya untuk melamar kerja. Jadi tidak untuk ijazah ya. Sekarang di Indonesia kan gelar PhD jadi diagung-agungkan sekali ya. Banyak pendidikan kita hanya ingin dapat ijazah, masih relevan ya? Ada juga yang tidak, Mas Dio, karena orang sekarang berorientasi pada uang. Asal mereka bisa bekerja, punya modal, apalagi orang tuanya dulunya kaya gitu kan, tinggal minta gitu. modalin. Ya. Oke, menarik sekali nih. Ini sangat variatif sekali nanti ya. Tema menurut pendidikan ini sangat kaya ya. Iya. Sangat kaya. Oke, Kak Sintia, kami tunggu ya. Oh iya, Mas Dio. Makasih. Kemudian ke Kak Lesti Haryanto, silakan untuk menambahkan. Makasih Mas Dio. Saya tadi masalah bully, saya jadi kayak kepengen nulis kalau di sekolah itu dibikin kayak di kepolisian ada intel gitu Mas. Jadi maksudnya sebelum kejadian bully itu harusnya pihak sekolah itu udah tahu gitu loh. Udah tahu ada masalah di sekolahnya gitu loh. Nah ini tadi sekilas
kayaknya nih menarik juga untuk diangkat, tapi mungkin agak referensinya agak susah gitu. Maksudnya apakah harus ngambil seperti di kepolisian pakai Intel gitu, jadi kita harus bongkar Intel itu kerjaannya seperti apa, terus di copy ke sekolah atau gimana gitu Mas Dio. Makasih. Iya, luar biasa. Saya juga kaget waktu depan kamar saya itu seorang Intel. Saya juga baru tahu ya kerja Intel. Untuk menyelidiki sebuah pembulian atau kasus tertentu memang perlu penyelidikan dan juga pendampingan ya, dan juga pemulihan psikologi. Itu sangat berat itu memang, dan panjang. Bisa saja, tapi Intel sekolah tuh mungkin ya teman sendiri dan juga laporan siswa juga. Ya, jadi lebih ke kolaborasi antara guru sama murid gitu. Jadi sama ada siswa murid penting yang sekali, iya. Sama kolaborasi itu sangat penting. Komunikasi terutama dialog itu bagus sekali. Ya, masukannya sangat bagus, Kak Lestio. Kita ke Ibu Kak Maharani dari Batam, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas kesempatannya. Saya mau berbagi untuk materi yang akan saya buat tentang artikelnya. Mungkin lebih ke tumbuh dan berkembang, cuma masih butuh bimbingan dari Masnya juga, apakah itu memang masuk atau tidak. Saya background-nya tidak di pendidikan, bukan SPD, background saya adalah psikologi. Sempat pengen ngajar di bimbingan konseling untuk tingkat level sekolah SMP, cuma kurang beruntung kemarin itu jadi nggak masuk. Akhirnya saya masuk ke ngajar di SD sebagai guru kelas. Nah di situ adalah pengalaman pertama saya untuk mengajar anak dengan jumlah yang lebih dari 10, karena kalau biasanya kan saya ngajarnya les aja, les privat. 10 mungkin ada untuk di rumah, tapi kalau untuk yang ngajar benar-benar terikat dengan institusi itu saya baru di sekolah yang ini. Nah, perihal tumbuh dan berkembang yang saya maksud di sini, yang ingin saya sampaikan melalui artikel itu mungkin lebih ke saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak itu jangan terlalu takut untuk datang ke sekolah dengan rentetan tugas-tugas, rentetan PR-PR yang akan diberikan, materi-materi susah yang akan diberikan. Saya ingin lebih mereka untuk di tahap level kelas 1 pertama, mereka menginjakkan kaki di kelas 1, dari lepas dari TK-nya, saya ingin anak-anak itu benar-benar merasa berbahagia gitu, masih masa-masa berbahagia untuk bermain bersama temannya, bersambi dengan belajar. Jadi artinya membuat teknik yang saya lakukan itu berusaha membuat anak itu bisa datang ke sekolah dengan riang, dan mereka juga pulang dengan riang tanpa harus memikirkan aduh ada tugas lagi, aduh besok bakal ketemu materi ini yang susah-susah. Jadi saya pengen menyampaikan lebih ke anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan ceria tanpa harus merasa tertekan, aku harus belajar. Tapi pengen menumbuhkan bahwa aku memang ada tujuan belajar karena saya mau punya tujuan cita-cita, saya ingin belajar, berbahagia, bersenang-senang. Jadi ilmu yang didapat itu ibaratnya bonus dari kegiatan bersenang-senangnya di sekolah. Dan mungkin masih PR juga bagi saya, karena saya masih dalam sistem pembelajaran juga mengenal anak-anak. Jadi kalau dari saya itu lebih ke masih menemukan cara untuk bagaimana mendisiplinkan anak-anak. Cuma kalau untuk di kelas, sama seperti yang Kak Ngadio bilang, saya juga menerapkan kebebasan di anak-anak ketika di kelas. Oke, mereka mau berekspresi, tidak yang ketika mereka masuk udah harus duduk, mereka berbicara atau bergerak ketika ada instruksi atau apa, saya mau bebaskan. Jadi oke, ketika pembelajaran masuk, berekspresilah, karena untuk di pendidikan di abad 21 yang bakal kita pengen tingkatkan adalah gimana critical thinking dan problem solvingnya mereka. Terus gimana mereka kecakapan dalam berkomunikasi. Nah di situ benar-benar kayak ada kegiatan-kegiatan di mana mereka, oke, tugasnya kita saling kelompok ya, menyelesaikan masalah sendiri ya, kelompoknya ini nanti harus bekerja sama. Tapi itu masih dalam tahap untuk saya mencapai tujuannya. Cuma lebih ke artikel itu saya pengen
menyampaikan bahwa di sekolah anak juga bisa tumbuh dan berkembang tanpa harus merasa tertekan dengan rentetan tugas-tugas. Itu aja sih, Kak. Itu masuk nggak sih, Mas? Oke, sangat masuk sekali. Penting sekali itu disampaikan ya. Saya ingin bercerita pekan lalu mungkin ya, di Amerika atau di Eropa sana, ada anak SD menelpon dinas, kalau di sini dinas yang untuk membuldoser itu loh, meratakan rumah, Satpol PP mungkin apa ya, itu tuh untuk meruntuhkan sekolah. Karena apa? Dia terlalu banyak PR dari sekolah sehingga dia menelpon polisi. Menelpon Satpol PP kalau di sini ya. Untuk meruntuhkan sekolahnya. Ya, itu tepat sekali itu. Jadi bagaimana siswa itu tidak takut ke sekolah gara-gara tugas. Dan ini menantang guru untuk memberikan kreativitas mengajarkan seperti itu. Kak Maran, ini keren sekali topiknya ya, tentang nyaman dan asik belajar. Ditunggu ya artikelnya ya. Siap, Kak. Mohon maaf ini saya dekat masjid, saya mungkin off 1 menit ya. Jadi azannya kedengaran sekali. Izin off 1 menit dulu. Baraja basamu, jangan lain-lain. Oh, lama. Nggak tahu. Oke, hasilnya sudah selesai. Yang ingin menyampaikan, saya ingin menyapa Kak Reti. Ya, selamat siang Mas Dio. Selamat siang. Artikel menerobos pendidikan Indonesia dengan 5 tema yang kami siapkan, menurut Kak Reti yang paling menarik untuk ditulis itu apa? Untuk nanti Kak Reti tulis. Oh, kalau buat saya? Iya. Kayaknya kalau nggak salah ingat yang terakhir itu. 5-5-nya ya. Hah? 5-5-nya menarik sih emang. Iya. Yang terakhir itu apa ya Mas Dio ya? Kolaborasi. Kolaborasi, kayaknya itu yang paling menarik kalau buat saya sih. Alasannya? Ya alasannya karena setelah pandemi ini memang mau nggak mau di zaman kedepannya itu kolaborasi yang terpenting sih. Jadi sekarang ini kan untuk abad 21 itu kan kalau nggak salah ada 5C kan ya, kreativitas, creativity itu kan. Salah satunya kan collaboration. Itu yang paling penting untuk setelah abad 21 ini. Jadi kedepannya itu communication, collaboration itu sangat penting. Nah, kita berbagi kan selama ini sama Mas Dio ini sebenarnya diajarin komunikasi juga kan. Bagaimana mengkomunikasikan pengalaman dalam memoir ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan pengalaman kita
Dan juga dalam antologi kita diajar berkolaborasi. Nah, ini sekarang kalau di dalam pendidikan seperti apa, mungkin itu sih. Belum ini sih Mas Dio, terlalu banyak yang ada di otak saat ini. Jadi belum fokus ke sana. Ini juga kan tadi telat nih ikutnya, cuman kebetulan bisa. Jadi saya ikut sebentar. Saya belum menyelesaikan yang memoir guru pengajar SD nih. Ini barusan saya buka nih. Saya mau selesai, ntar saya mau kirim deh. Oke, mantap. Ya, terima kasih. Saya ingin mengambil buku yang Pendidikan Abad 21 ya, tentang 5C tadi. Kalau yang Pendidikan Abad 21 itu 4C. Komunikasi, critical thinking, creativity, collaboration. Oh, 4 ya, bukan 5 ya. Ya, di buku ini yang hasil studi bandingnya Bu Ari ke Queensland Australia itu ada communication, critical thinking, creativity, kolaborasi. Jadi 4C ini menumbuhkan perubahan, memunculkan produk, pasti menciptakan produk ya. Critical thinking kita jadi mikir kritis, kreativitas kita jadi mencipta ya, atau kreasi. Kreasi kan tentu create ya, to create something. Itu penting sekali. Nah, komunikasi ini adalah sarana untuk kolaborasi, menciptakan critical thinking dan juga karya itu. Nah, contoh saya ingin mengenalkan teman-teman, Kak Reti N. Hakim adalah penulis biografi 100 tahun penuh syukur ya. Ini proses finishing dummy. Teman-teman kalau tertarik menulis biografi nanti bisa belajar bersama Kak Reti. Dan juga menulis memoir itu sangat penting ya. Maka kami menunggu sampai akhir bulan ini. Kak Maharani dan juga teman-teman, memoir menjadi guru TK sampai SMA masih kita tunggu. Bahkan kita perpanjang sampai 10 Juli ya. Di slide sudah ada. Oh, C yang terbaru karakter. Iya, C5. Karakter itu pengembangnya Thomas Lickona. Ya. Pencetusnya Thomas Lickona. Jadi Thomas Lickona itu bukunya tebel banget ya, tebel. Bagaimana membentuk karakter atau kebiasaan. Kebiasaan karakter itu bisa dibentuk ternyata. Bisa. Oke, ini yang belum siapa ya? Masih ada waktu 20 menit, 10 menit. Mas Mbak Suci Widyasari, silakan. Makasih Kak Reti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Suci. Baru bergabung sebenarnya Mas, baru jam 11-an tadi baru bergabung karena baru lihat grup. Nah, saya kalau lihat temanya sebenarnya semuanya menarik, benar menarik. Saking bingungnya saya nih mampunya nulis di mana ya nanti. Masih dipikirkan kalau nanti. Nggak apa-apa, ngirim semua tema boleh. Itu ada ketentuannya nggak Mas? Berapa banyak Iya, artikelnya? satu artikel rata-rata 3 halaman. Di panduan ada. Tapi secara umum artikel itu 3 halaman. 3 halaman. Iya. Iya, saya belum menemukan panduannya nih, Mas. Atau oh saya iya, belum. Di grup saya kirimi ulang nanti ya. Oh iya, makasih ya Mas. Ya, nanti saya baca ulang lagi. Iya, oke. Yang lain yang belum menyampaikan gagasan ini harus aktif semua di sini, harus kreatif, komunikatif juga. Bu Rosa. Halo. Bu Retno. Bu Lasta. Ini Bu Lasta mana ini Bu Lasta? Halo. Saya boleh Mas Dio? Boleh sekali, silakan Kak. Saya kan tadi waktu sama Mas Dio dikasih waktu itu saya baru gabung, jadi saya belum ngeh gitu kayak gimana. Nah sekarang udah saya udah ini. Dari tema ya, tema yang saya ambil itu bertumbuh dan berkembang di sekolah. Iya. Jadi karena sekolah itu adalah rumah kedua ya buat anak-anak juga buat guru juga kan. Apalagi sekarang kalau full day itu kan dari pagi kita sampai setidaknya jam 3, kemudian sholat asar bersama. Jadi memang cukup banyak waktu yang bisa dihabiskan di sekolah. Kemudian juga kan kalau di kurikulum Merdeka itu kita lebih ke kolaborasi gitu ya. Itu mungkin berarti kita tuh sebetulnya lebih ke kebersamaan ya gitu. Jadi menurut saya ya sekolah harus bisa menggali potensi siswa, juga menggali potensi guru, karena guru juga kan jangan guru juga harus selalu mengupdate ilmu, mengupdate pengetahuan, karena
zaman itu kan berkembang sekarang ini sangat cepat gitu. Jadi jangan sampai guru jalan di tempat, kemudian ketika siswa keluar, dia lulus, kemudian mereka merasa, loh kok begini gitu. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di sekolah. Jadi ya itu maksud kalau saya sih ke sana nanti ininya artikelnya gitu. Kak Dio, tanggapannya nih Kak Dio gimana? Ya, tanggapan saya kembali ke depan ya, kembali dari awal bahwa sekolah atau menuntut ilmu itu tidak relate dengan pekerjaan kita nanti. Karena mendalami pengetahuan itu bukan untuk mencari pekerjaan, bukan. Tetapi menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perubahan itu sendiri, sehingga kita bisa peka dan juga tanggap dan bisa menciptakan perubahan. Itu adalah fungsi ilmu pengetahuan yang kita dalami. Jadi kita akan lebih peka nanti. Maka kalau yang kuliah tidak sesuai jurusan, kemudian pekerjaan tidak sesuai ijazah, atau yang dulu saat kuliah misal Kak Reti ya, arsitek menjadi PR, menjadi penulis biografi, itu kan tidak relate dengan kuliahnya. Tidak harus memang, tidak. Karena apa? Jangan merasa gagal gitu ya Kak Dio ya. Oh, tidak ada yang gagal. Pendidikan tidak ada yang gagal. Termasuk kita sebagai manusia juga tidak ada yang gagal sebagai manusia. Sekali lagi, ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bangku kuliah atau sekolah ya, atau yang kita baca, buku-buku yang kita baca, memang tidak relate dengan pekerjaan kita. Tetapi sekali lagi menstimulasi kita, otak kita untuk kreatif berpikir. Ya. Kreatif berpikir sehingga kita lebih peka daripada yang tidak berpengetahuan. Itu bedanya di situ. Itu fungsi ilmu pengetahuan adalah menumbuhkan kesadaran dan kepekaan. Itu. Ya, tapi kan mengupdate juga perlu Kak Dio. Apalagi sekarang ya mengupdate itu harus ya. Maksudnya, harus. Ya, itu harus tetap. Maksudnya gini loh Kak Dio, kadang ada ya guru itu gini. Mungkin senior gitu. Jadi kadang dia ya seperti itulah terus gitu. Misalnya kita tuh harus mengupdate bagaimana sih mengajar yang menyenangkan, mengajar ya, seperti Bu Cahya tadi sampaikan. Siswa, gitu ya. Iya, seperti kasusnya Bu Cahya itu sangat menarik itu. 8 ya, jam pertemuan itu loh. Iya. Kira-kira begitulah Kak Dio. Nanti saya artikelnya mungkin seperti itu. Itu menarik sekali Kak Marni. Jadi tugas guru itu sangat-sangat kompleks sekarang. Selain lebih kreatif, lebih komunikatif, lebih kolaboratif, dan juga up to date ya, seperti itu. Hebat sekali Kak Marni, artikelnya nanti kami tunggu. Yang belum bersuara Bu Mulyati kayaknya ya, sama Bu Retno. Bu Siti Salamah. Bu Hindun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Halo, apa kabar Bu? Alhamdulillah, Mas ini baru selesai nih. Oh, acara apa di sekolah? Iya. Iya. Bu Hindun, menurut Ibu tema menerobos pendidikan ini ada 5 ya. Ibu mau nulis tentang tema apa nanti? Silahkan disampaikan. Kepengennya mencoba yang tumbuh berkembang di bersekolah apa ya Mas itu ya? Bagus itu Bu. Tumbuh kembangnya dalam hal apanya? Kepengen mencoba yang itu. Tumbuh kembangnya itu tumbuh badannya apa tumbuh jiwanya? Atau tumbuh apanya? Jiwanya Mas. Dalam perkembangannya bagaimana dia untuk mensikapi tentang pembelajaran yang dengan teknologi yang luar biasa. Saya mengamati anak-anak didik saya khususnya itu lebih ke sekarang ya lebih senang bermain HP. Oke, menarik sekali. Tapi tahapnya ini masih belajar, Mas. Ini gimana, Mas? Ini itu sudah jadi yang artikel belum seperti senior, seperti yang enggak sama masih belajar. Itu yang tadi Bu Hindun sampaikan itu sudah jadi artikel.
Oh, sudah? Sudah jadi. Oh. Tinggal ditulis. Apa yang jadi sistem bahasa yang Iya. tadi Bu Hindun sampaikan, itu siswa sekarang suka main HP dan sebagainya, tumbuhnya lewat media sosial ya. Itu artikel Iya. loh, tinggal dituliskan saja. Semua bisa menulis artikel karena ada di kepala kita kan itu. Sinyalnya susah, Bu. Ini enggak saya tangkap. Oh, karena saya kan istilahnya belum berpengalaman. Gimana? Ya, semua bisa kita tulis ya, walaupun belum Halo. berpengalaman. Iya, sinyal Iya. Anda nggak bisa dengar? Bisa dengar, bisa. Suara Bu Hindun itu lambat-lambat di tempat saya. Oh, apa Iya, sinyal ya, iya. Mas? Ini maaf, ini saya di ruang kelas karena baru selesai perpisahan dengan guru yang P3K. Jadi saya mencoba membuka dibantu teman, ternyata terhubung, tapi ya itu mungkin karena saya di ruangan sinyalnya belum begitu lancar. Intinya saya salut sama panjenengan, tapi saya juga malu karena saya belum berpengalaman dalam hal penulisan artikel. Sama baca. saja. Oh, jadi gimana, Mas? Itu yang di pikiran Bu Hindun itu sudah jadi artikel kalau ditulis. Oh, ya, Tinggal Mas. ditulis. Idenya kan sudah ada. Oh, masalah seperti ini ya? Keren sekali nanti. Oh, ya. Insya Allah nanti saya coba, dan tentunya panjenengan yang sudah senior mohon untuk pengoreksiannya dan pertimbangannya nanti. Terus ngirimnya gimana? Misalnya saya tulis gimana, Mas? Ya ditulis saja seperti contoh yang saya kirim itu, yang di buku panduan. Kan ada websitenya kan, tinggal diklik itu kayak gitu contoh. Ya sering-sering baca saja. Sering dibacakan nanti bisa. Ya, insya Allah nanti setelah penyelesaian rapotan kan dalam minggu depan ada waktu, misalnya boleh apa tidak, Mas, itu, Mas? Ya. Artinya waktu yang saya butuhkan setelah ini tidak, saya kan belum mencoba, saya baru berangan-angan, tapi karena terbentur dengan kegiatan rapotan juga perpisahan teman, kan otomatis belum saya mencoba menorehkan kalimat-kalimatnya di kertas. Ya itu ditulis sesempatnya sebelum ya tanggal begitu? 30. Deadline-nya tanggal Ya. 30 paling lambat. Kan masih lama, masih setengah bulan. Jangan sampai telat. Insya Allah. Ya, makasih ya Bu ya. Sebentar, panjenengan dalamnya mana sih? Saya di Solo. Dalam panjenengan mana? Di Solo. Aduh. Bapak Ibu kalau mau mampir ke Solo ke kantor Diomedia boleh ya. Boleh ke gudang penerbit Diomedia. Atau pesan online juga bisa Bu Hindun. Nanti kita kirim. Panduannya sudah dibaca belum, Bu? Mana? Panduan artikelnya sudah dibaca? Dibaca, tak amati. Ya mungkin karena sudah mbah-mbah tidak secerdas panjenengan yang masih oh begitu. Tapi insya Allah dengan semangat dari panjenengan dan doa, insya Allah akan saya coba. Oke, makasih Bu ya. Satu lagi ini dari Bu Amini. Bu Amini, assalamualaikum. Bu Amini. Oh ya enggak. Siapa yang belum ya? Yang belum siapa yang belum? Belum. Bu Amini, silakan Bu Amini. Halo, assalamualaikum Bu Amini. Selamat siang. Dihidupkan mikrofonnya Bu Amini. Mikrofonnya belum bunyi. Mikrofonnya belum bunyi, punya jenengan. Dihidupkan saja. Dihidupkan mikrofonnya, diklik gitu loh. Oh, nggak bisa. Ya udah. Yang belum siapa ya? Ya, ini sudah jam 12. Nanti kami tunggu sampai tanggal 18. Mungkin
Bapak Ibu boleh menentukan jadwal untuk dialog seperti ini lagi, tanggal berapa, setiap akhir pekan juga boleh ya, malam juga boleh, nanti boleh chat di grup, akan kita diskusikan. Yang jelas kami masih menunggu naskah memoir menjadi guru TK sampai SMA ya. Selain menulis tema artikel pendidikan, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menjadi guru boleh kami tunggu memoir Anda ya. Contohnya boleh minta ke saya, japri saja. Mas Dio saya minta ini. Minta contoh memoir ya. Nanti sampai 10 Juli. Jadi kita perpanjang. Dan Bapak Ibu, Bu Amini boleh hidupkan mikrofonnya. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau punya usul, punya ide. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nulis apa, Bu? Maaf, Mas. Ini saya masih di acara pelepasan siswa. Ini saya nyuri-nyuri waktu. Oh iya, saya tunggu. Yes, Ya, ya. Saya menepi untuk menghilangkan suara yang ribet. Oh alah, luar biasa. Oh ini perpisahan kelas berapa sih Bu? SMP, SMA? SMP kelas 9, Mas. Oh nggih, luar ngajarnya apa Bu? Ngajar apa Bahasa Bu? Indonesia, J. Oh kayak kakak saya. Kakak saya guru Iya, bahasa salam Indonesia. Nggih. J. Ya Terima Bu. kasih loh, Mas. Saya terlambat ini, maaf. Nggak apa-apa. Bu Amini mau nulis tentang apa? Jadi gini, ini gambaran saja ya, Mas. Mohon apa namanya masukannya nanti. Siap. Saya kan memilih tema bertumbuh dan berkembang di sekolah. Bagus sekali. Kebetulan saya itu kan ditugasi oleh sekolah untuk membina anak-anak menulis buku. Nah, kemampuan saya sedikit ini saya coba untuk salurkan ke anak-anak. Jadi iya, buku apa? Buku ini ya untuk sementara ini baru buku puisi, kumpulan puisi anak-anak. Terus kumpulan cerpen. Nah, ini kebetulan saya yang ditunjuk oleh sekolah sebagai apa ya, semacam pembinanya, padahal saya kan juga belum apa ya belum mampu benar gitu loh, Mas. Oh, jadi nanti kami sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah juga, jadi pakai dana BOS biasanya. Sekolah-sekolah berarti di tempat kami. Iya. Nah ini kebetulan saya ingin menuliskan apa ya, semacam representasi gitu loh, Mas, kayak semacam pendapat atau opini saya terhadap kegiatan ini di sekolah. Jadi bagus itu. Selain untuk bisa menyalurkan bakat menulis anak-anak, nanti lambat laun, lama kelamaan kebiasaan berliterasi ini akan terus berkembang, mudah-mudahan. Amin. Pasti. Jadi, berkat Bu Amini. Bisa berkembang gitu. Itu pun juga yang saya juga setuju. Artinya saya juga bertekad seperti itu supaya kebiasaan berliterasi ini bisa tertanam pada anak-anak. Jadi tidak hanya membaca saja tetapi juga menulis. Tidak hanya menulis saja tetapi juga membaca. Itu maksud niat saya mau menulis artikel tentang itu. Jadi mohon nanti untuk semacam saran atau masukan gitu loh, Mas. Yes, siap. Saya tunggu ya artikelnya ya. Insya Allah ya. Jadi. Ya. Memoir kemarin itu juga dadak, Mas. Jadi belum bisa maksimal. Saya juga ragu. Sudah bagus, kurang foto ya, kurang foto kegiatan ya, Bu. Oh, yang memoir. Oh. Tambahin eman-eman mengkoro foto kegiatan ditambah supaya lebih keren. Insya Allah nanti saya kirimkan nyusul ya, Mas. Nggih. Bu Cahya, Bu Nela dan teman-teman semua, Bapak Ibu, memoir menjadi guru TK sampai SMA itu tidak akan terulang. Jadi saya tunggu sampai tanggal 10 Juli. Bu Cahya nulis nggih, memoir menjadi guru SMK mendampingi
SMK program LAS ya. Ya, keren sekali itu. Keren. Keren itu. Tak tunggu nggih, Bu. Nggih. Nggih, yang lain juga nih Kak Reti juga mau nulis yang memang menjadi guru SD. Ini di penghujung acara, tapi acara ini tidak selesai hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan di grup. Mungkin tiap minggu bisa diskusi lagi, ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu punya usulan itu disampaikan saja, nanti akan kami fasilitasi ya. Dan juga punya pencapaian pribadi, menulis satu buku pendidikan, satu orang satu buku itu penting sekali. Pencapaian pribadi maupun memoir mengajar sebelum pensiun. Itu saya sudah woro-woro sudah saya dorong-dorong guru-guru tuh punya memoir mengajar, satu guru satu memoir mengajar dari awal mengajar sebelum pensiun, nanti bisa dibagikan kepada teman-teman saat perpisahan jadi guru. Tuh keren sekali itu. Luar biasa. Menjadi warisan tak ternilai ya. Nanti Juli itu ada workshop menulis buku pendidikan, nanti teman-teman yang punya naskah bisa kita kembangkan jadi buku, satu orang satu buku, satu guru satu buku, dan juga buku-buku yang lain bisa teman-teman kembangkan. Oke, kita foto dulu ya. Mau dihidupkan mikrofon kameranya. Oh, ada Bu Nela, silakan, ada yang disampaikan, Bu. Halo. Iya, silakan, Bu. Ini Pak, kebetulan saya jadi ingat nih, saya dulu pernah nulis buku, tapi itu hanya untuk PAK waktu itu. Oh, eman-eman. Kita nggak hanya untuk PAK, lebih dari itu. Harus melampaui selain PAK, harus melampaui. Cetak ya 100 paling enggak. Jangan cetaknya berapa dulu, Bu? Bukan buku pendidikan, tapi itu buku kumpulan cerpen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, boleh. Iya, nggak apa-apa. Ini saya mendorong tidak hanya cerpen sih, semua buku bisa kita tulis sesuai dengan bidang kita. Ini Pak, cuma mau pamer buku satu. Iya, nggak hanya satu, tapi ya banyak yang ditulis. Gimana tersebut? Ya, kan ada penerbit tetangga satu guru satu buku. Kalau saya enggak. Satu guru 100 buku gitu loh. 10 buku lah minimal sepanjang jadi guru ya 10 buku kayak gitu. Keren. Oh iya. Dan PAK itu nanti terlampaui, selain dapat PAK ya dapat yang lain, diundang jadi pembicara. Terus bukunya laris, alhamdulillah ya. Tapi tujuan kita tidak hanya itu. Tujuan kita adalah berkarya ya. Iya, betul. Dinyati seperti itu. Nanti mengikuti yang lain lah, mengikuti. Tenang saja. Ini sudah saya kirim foto bersamanya. Kami tunggu artikelnya. Kalau ada usulan bisa disampaikan di grup atau japri ke saya, nanti kita fasilitasi. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang juga, jangan lupa ya. Dan olahraga. Ya, sampai jumpa. Matur nuwun. Saya izin live nggih.